Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat Si Abah, kembali lagi di channel Si Abah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Deswita Anastasia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Di sini saya tidak sendirian, kali ini saya ditemani langsung oleh Abah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke topik pembahasan siang hari ini, yaitu riwayat karir Abah selama 65 tahun. Kita akan sharing bersama Abah terkait perjalanan karir yang luar biasa ini. Langsung saja Abah, di sini kan Abah memulai karir pada tahun 1982 di Pusat Penelitian Koperasi, lalu pindah ke Biro Humas Departemen Perdagangan pada tahun 1987, dan pada tahun 1990 dari Humas Abah masuk ke Pusdiklat Niaga, dan sampai di mana pada tahun 1993 Abah memulai menjadi Widya Iswara di Pusat Pelatihan Ekspor Indonesia. Pertanyaannya, apa tantangan dan motivasi utama di balik setiap perpindahan posisi tersebut, Bang? Oke, baik, terima kasih Deswita. Saya masuk jadi CPNS tahun 1982. Itu kira-kira hanya 3 bulan saya lulus SMA. Jadi lulus SMA 3 bulan, saya coba waktu itu untuk ikut tes CPNS di Departemen Perdagangan namanya waktu itu. Saya ikut 2 Departemen Perdagangan, sama satu lagi di Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Jadi dua-duanya lembaga negara, dua-duanya pemerintah, dua-duanya PNS. Waktu itu memang beda dengan sekarang ya. Kalau sekarang kan kita ngelamar CPNS itu hanya boleh di satu tempat, terpusat, nggak bisa sana sini. Kalau dulu bisa sana sini sekaligus, ngelamar sana, ngelamar sini, gitu. Saya ikut 2 waktu itu di Departemen Perdagangan sama di BAKN namanya. Sampai sekarang saya masih pegang SK. Alhamdulillah saya lolos, dua-duanya dapat. Ya. Tapi kalau di Indonesia ini kan setiap pegawai negeri itu ketika mau diangkat jadi CPNS maupun mau naik pangkat itu senantiasa berkasnya diajukan ke BAKN. Sekarang namanya BKN, Badan Kepegawaian Negara. Jadi terpusat untuk administrasi kepegawaian itu ada di BKN. Nah, di BKN begitu lulus saya langsung kerja tuh. Cuma nggak lama memang, karena waktu itu saya sudah berpesan sama teman saya kalau berkas saya dari Departemen Perdagangan datang, saya akan pindah ke Departemen Perdagangan. Jadi saya mau resign di BKN itu. Nah, ternyata nggak lama setelah itu dari Departemen Perdagangan datang berkasnya dan saya kan peraturan nggak boleh 2 tempat, harus pilih salah satu. Maka waktu itu saya pilih Departemen Perdagangan. Pertimbangannya praktis saja sih, karena kalau di Departemen Perdagangan itu kantornya di Gambir, sementara kalau di BKN itu kantornya di Cililitan. Cililitan itu ngelewatin MPR. DPR itu udah wilayah macet. Dari dulu saya udah mikirnya pasti terganggu macetnya kan. Maka saya pilih ke arah yang relatif lebih aman dari demo-demo. Kalau Senayan itu pasti demo-demo di Senayan, di DPR terus, di macet terus. Jadi saya milih ke Departemen Perdagangan. Di Departemen Perdagangan itu memang saya pindah-pindah ya, seperti yang disebutkan tadi Deswita. Pertama saya masuknya itu di Pusat Penelitian Koperasi. Oleh karena waktu itu Departemen Perdagangan dan Koperasi namanya, jadi masih gabung, Koperasi dan Perdagangan masih digabung.
baru sekitar tahun 85 apa kalau nggak salah itu kemudian pisah. Departemen Perdagangan berdiri sendiri, Departemen Koperasi berdiri sendiri. Nah, waktu itu memang ada disuruh milih mau ikut koperasi atau mau ikut perdagangan. Saya milih perdagangan. Sama pertimbangannya praktis saja karena Departemen Koperasi adanya di daerah yang melewati Senayan juga, di Macet ya, Kuningan macet. Jadi saya nggak mau bolak-balik ke sana jauh, ongkos juga kan. Kalau saya di Departemen Perdagangan itu dari Grogol tempat saya tinggal itu waktu itu dekat sekali naik bis saja. Ya. Nah, di sana dari jam koperasi setelah Departemen Koperasi berdiri sendiri kan pegawainya suruh milih mau perdagangan atau mau koperasi. Saya milih perdagangan. Nah, lalu saya ditempatkan di Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan, Balitbang Perdagangan. Di sana juga saya nggak lama, lalu saya pindah ke Biro Hubungan Masyarakat. Di Biro Hubungan Masyarakat itu ada suatu publikasi namanya Jurnal Perdagangan. Di situ membutuhkan penulis, maka saya di sana ikut jadi penulis, ya, quote and quote itu jadi semacam wartawan lah. Jadi saya sering nulis di perdagangan dan efeknya saya banyak dikenal karena sering nulis di jurnal kan, sampai orang-orang itu tahu bahwa saya itu memang bisa nulis. Ya. Baru setelah itu saya ada tawaran tuh, saudara Sani mau ini nggak mau kuliah lagi nggak S2? Ya tentu aja saya bilang saya mau, ya kan. Saya kuliah lagi dibiayai negara waktu yang kedua ini, dapat S2 ini Bang. S2-nya dapat biaya dinas, beasiswa. Ya, saya melanjutkan lagi S2 ke UI, program pasca sarjana. Bidangnya bidang apa? Bidang yang saya pilih bidang komunikasi, karena waktu itu kan saya bilang tadi saya penulis. Jadi saya pengen memperdalam penulisan dan jurnalistik. Ya. Setelah lulus tahun 97, kemudian ada tawaran, saudara Sani mau jadi kepala subbagian atau mau jadi Widya Iswara. Tahun 93 itu tawaran. Saya milih jadi Widya Iswara karena Widya Iswara itu pengajar. Saya kebetulan passionnya yang mengajar. Akhirnya saya ngajar. Jadi saya ditempatkan di Pusat Pelatihan Ekspor Indonesia sebagai unit yang tugasnya adalah melatih usaha kecil menengah untuk bisa menjadi eksportir. Jadi saya ngajar tapi bukan mahasiswa yang audiensnya, tapi UKM, pengusaha yang potensial, produknya bagus, usahanya bagus, punya modal, punya SDM yang bagus supaya bisa dagangnya diperluas bukan hanya ke dalam negeri tapi juga ke luar negeri, ekspor. Jadi saya bertugas untuk mengajar mereka, ya, ngajar mereka di Pusat Pelatihan Ekspor Indonesia, dan itu lumayan lama berlangsung ya, 93 kurang lebih, kemudian sampai tahun 2010. Ya, di 2010 sampai 2013 Abah menjabat sebagai bidang promosi dan kerjasama di Balai Besar Diklat Ekspor Ya. Indonesia. Saya kemudian diangkat jadi pejabat eselon 3, menjadi kepala bidang promosi dan kerjasama di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor. Jadi tadinya saya hanya pengajar, kemudian diangkat menjadi salah satu pejabatnya, salah satu pimpinan di sana. Bidang promosi dan kerjasama. Jadi tugas saya adalah menjalin kerjasama dan mempromosikan pelatihan-pelatihan yang kami selenggarakan. 2012 saya dipindahin lagi tuh. Mana tuh Bang?
Mana ada nggak situ? Ada Di sini langsung ke pada tahun 2013 sampai 2014 Abah sempat bergeser ke Biro Perencanaan Kementerian Perdagangan sebagai Kepala Bagian Kerjasama dan Bantuan Luar Negeri. Selanjutnya pada tahun 2014 Abah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Bidang Logistik, Investasi dan Fasilitas Usaha di Pusat Kajian Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri. Iya, jadi saya 3 tahun jadi kepala bidang promosi, dipindahin lagi menjadi kepala bagian kerjasama di Biro Perencanaan. Sini tugas saya bukan berhadapan dengan UKM, tapi berhadapan dengan para kreditor luar negeri seperti IMF, Bank Dunia, dan sebagainya. Jadi tugas saya adalah melobi supaya ada kerjasama antara Kementerian Perdagangan dengan badan-badan keuangan, karena saya kerjasama dan bantuan luar negeri. Jadi bantuan luar negeri itu saya ikut di dalamnya, ikut cawe-cawe lah, ikut ngurusin ya, khususnya untuk di bidang perdagangan. Tapi di situ saya mulai terus terang saja merasa kurang betah, karena saya memang senangnya ngajar ya. Sementara kalau jadi kepala bagian itu kadang-kadang sampai malam kita harus kerja. Kadang-kadang saya nerima tamu itu habis maghrib, tamu bule itu maunya malam-malam. Ya, tamu asing itu maunya rapatnya malam. Bukan rapat ya, ngobrol-ngobrol gitu. Ngobrol-ngobrol. Kenapa mereka lebih senang berdiskusi, ngobrol-ngobrol malam itu? Kurang tahu juga ya, mungkin lebih santai kali ya. Karena mungkin lebih santai, jadi mereka lebih senangnya bertamu itu malam-malam, bukan siang. Santai memang sambil makan sate atau apalah gitu. Kadang-kadang saya sering harus rapat ke DPR malam-malam juga biasanya, mulainya sore sampai malam gitu. Dan otomatis waktu itu saya sebenarnya kan saya udah ngajar juga di UNIS. Saya ngajar di UNIS kan 2001, sementara itu kan 2013 kan. Iya, betul, udah 2013 2014. Ya waktu itu saya jadi susah untuk bagi waktu untuk ngajar, teteran gitu. Akhirnya tahun 2014 sekitar bulan Februari saya dipindah lagi ke bagian logistik gitu. Iya, betul. Logistik investasi ya, dan fasilitasi perdagangan dalam negeri. Nah, di situ saya mulai merasa bahwa sepertinya saya udah nggak bisa lagi bertahan di jabatan struktural. Kenapa? Karena begitu saya dipindah ke sana, bos saya udah bilang kita itu sering menerima disposisi atau perintah dari atasannya itu datangnya jam 4 jam 5 sore, datanya itu harus selesai besok pagi, harus sudah beres. Kadang-kadang kita harus lembur sampai jam 11 sampai jam 1. Aduh, saya nggak sanggup. Kenapa nggak sanggup ya? Karena berarti kan saya harus tinggalin UNIS. Iya, betul. Padahal kan saya jiwanya memang lebih cenderung pengajar gitu. Akhirnya 2014 sekitar bulan Maret lah gitu, saya mengundurkan diri jadi pejabat, terus balik lagi menjadi Widya Iswara, menjadi pengajar lagi. Abah di situ menjadi sebagai Widya Iswara ya, atau ahli utama di Balai Besar Diklat Ekspor Indonesia. Sebagai ahli utama nih Bah, apa kebijakan pelatihan ekspor, kontribusi terbesar Abah dalam penyusunan kurikulum, terutama yang berkaitan dengan kontrak dagang ekspor atau penyelesaian sengketa dagang ekspor yang Abah kerjakan? Oke, sebenarnya dari waktu saya balik lagi jadi Desara tahun 2014 dengan menjadi ahli utama itu cukup lama. Saya jadi ahli utama tahun 2020. Jadi jaraknya lama itu, 2014 ke 2020 sekitar 6 tahun lagi. 6 tahun kemudian baru saya diangkat jadi Desara ahli utama. Sementara selama saya ngajar di Balai Besar itu, Balai Besar Pelatihan Ekspor, memang mata pelajaran utama yang saya ajarkan ke mahasiswa, ke para UKM itu adalah tentang kontrak dagang, penyelesaian sengketa dagang dan sebagainya yang ada kaitannya dengan masalah hukum. Karena kan background saya awalnya memang hukum. Ya kan? Kontribusinya apa? Ya kontribusinya ya saya sering katakanlah di dalam rapat-rapat penyusunan kurikulum ya saya sering menyumbangkan pemikiran bagaimana masukan-masukan dalam penyusunan kurikulum.
dan juga saya menjadi coach. Coach itu kita di sana itu punya satu program yang khusus, program pendampingan untuk UKM selama 1 tahun supaya bisa jadi eksportir. Jadi bukan hanya pelatihan yang berlangsung dari 3 sampai 7 hari, tapi enggak, saya melakukan pelatihan itu untuk ekspor coaching program itu selama 1 tahun untuk 7 tahapan. Artinya jadi pendamping ya kita ikut mendampingi, memberi konsultasi, memberi masukan, memberi arahan setiap kali para UKM itu mengalami kendala di dalam upaya mereka yang tadinya pengusaha di tingkat lokal, terus bagaimana menjadi pengusaha di tingkat internasional. Terutama ada kasus-kasus ketika mereka mengalami gagal bayar misalnya, atau ditipu dan sebagainya. Nah itu saya memang ikut memberikan solusi bagaimana cara kerja saya. Ya. Kan tadi abang bilang abang mulai menjadi dosen UNIS itu 2001 ya bang. Terus juga abang sempat pada tahun 2011 menjabat sebagai program studi ilmu komunikasi divisi. Sebagai widya iswaga dan juga dosen, bagaimana Abah menyeimbangkan peran profesional tersebut serta apa visi dan rencana Abah ke depan dalam kontribusi terhadap dunia pendidikan dan pelatihan ekspor di Indonesia? Oke, di waktu itu ya tahun 2000 berapa tuh? 2001. Enggak, yang waktu jadi 2011. Jadi Kaprodi. Ya, waktu 2011 itu saya di FISIP itu mau buka satu prodi baru, prodi Ilkom, ilmu komunikasi. Ada kan sampai sekarang. Nah, waktu itu belum ada orang komunikasi di UNIS itu. Itu dibukanya di FISIP. Saya kan orang ekonomi, fakultas ekonomi. Dipinjam untuk jadi kepala program studi ilmu komunikasi. Saya jadi kaprodi pertama di Ilkom. Kaprodi pertama di Ilkom. Sebagai kaprodi pertama otomatis kan belum ada akreditasi. Ya belum ada A, B atau C belum ada. Jadi baru terdaftar. Nah disitulah saya sesuai dengan pertanyaan DSBT, jadi saya mengalami kesulitan bagi waktu antara saya menjadi orang Kementerian Perdagangan dengan orang UNIS. Bagi waktunya susah. Sampai akhirnya kemudian saya kembali lagi berhenti jadi kaprodi ilmu komunikasi karena saya nggak bisa bagi waktu. Ya. Itu Abah selama berapa tahun dulu? Paling 1 atau 2 tahun, nggak lama. Jadi saya di perdagangan mundur dari jabatan struktural, di UNIS mundur dari kaprodi ilkom. Gitu loh. Akhirnya saya lebih senang jadi di Kementerian Perdagangan jadi widehiswara, pengajar, dan juga di UNIS jadi pengajar aja, nggak mau ikut jadi pengurus gitu kaprodi. Dan itu berlangsung sampai sekarang. Barangkali yang perlu kita tekankan di sini adalah sebenarnya kenapa sih mau jadi dosen? Ya kan, jadi dosen itu kan boleh dibilang gajinya kecil, gajinya sangat kecil, dan mungkin ya katakanlah WMR ya. Makanya kalau misalnya kalau kamu nih besok nanti setelah lulus cuma jadi dosen mah susah ya, tidak. Jadi kamu harus punya kerja yang lain ya, terus kemudian tapi pengabdiannya sebagai dosen. Saya pengabdian saya di bidang pengajaran karena saya senang dalam dunia pendidikan, tapi nggak bisa dijadikan andalan sebagai penghasilan karena dosen itu kalau dosen doang ya nggak bisa kaya, kamu boro-boro kaya menghidupi kebutuhan sehari-hari ini juga nggak mungkin. Karena memang di dunia pendidikan itu untuk di Indonesia ini memang belum memadai. Mungkin agak mendingan kalau yang memang dosen tetap, ya,
dosen tetap, terus kemudian Dosen juga tetap di dapat sini serdos. maksudnya dosen tetap di sini maksudnya gimana? Abang kan nggak tetap tadi Mas. Saya dosen tetap, tapi ada pembagian, ada dosen tetap full time dan ada dosen tetap part time. Saya masih part time karena saya masih PNS. Iya, masih bekerja Kalau yang full time otomatis kan nongkrong terus di sana dari di kampus, jadi pegawai penuh waktu full time. Saya belum bisa karena saya masih harus berbagi dengan tugas utama saya kan di perdagangan gitu. Jadi otomatis sampai sekarang pun saya masih sifatnya part time. Tapi nggak masalah karena memang saya kan tujuan utamanya memang seperti saya katakan, saya memang senang ngajar, bukan cari jabatan. Atau cari jabatan aja di prodi komunikasi saya mau tuh. Ya, jadi memang yang penting ngajar, mau jadi apa terserah. Karena emang abah suka ngajar. Iya, saya ngajar. Karena apa, di ngajar itu saya punya apa ya, punya passion. Apa passionnya? Kembali ke agama, sebenarnya kan kalau hadis Nabi mengatakan jika seorang manusia itu wafat maka seluruh urusannya dengan dunia kan putus, kecuali 3 hal. Ya. Hal yang pertama adalah amal jariah. Itu meskipun kita sudah nggak ada, itu pahalanya masih mengalir selama jariahnya masih digunakan orang, misalnya kita bangun jalan, bangun sekolah, bangun jembatan dan sebagainya. Selama masih digunakan itu kita masih dapat terus tuh. Hal yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ini yang saya arah. Jadi saya selalu berusaha supaya bisa ngajar baik di kantor sebagai pengajar UKM maupun di kampus sebagai pengajar mahasiswa. Jadi sewaktu-waktu itu ilmunya masih berjalan. Sewaktu-waktu saya nggak ada lagi, maka saya berharap itu menjadi amal jariah. Ilmunya masih mengalir. Ilmunya apa Masih bermanfaat. Bermanfaat. Yang ketiga kan itu adalah anak yang saleh dan solehah yang selalu mendoakan untuk orang tuanya. Tapi saya concernnya di nomor 2, ilmu yang bermanfaat. Itulah sebabnya ketika saya ngajar tuh memang saya terus terang ya serius. Seperti misalnya kamu harus duduk di depan supaya mendapatkan tangkapan yang bagus, supaya juga terjadi dialog dengan dosen, supaya terjadi diskusi, supaya kamu kalau di depan kan nggak mau bercanda, tapi kalau di belakang tuh masih mungkin kamu tuh ngobrol dengan teman. Makanya saya maunya semuanya duduk di depan. Terus kemudian juga saya berusaha untuk disiplin waktu. Ya, buktinya saya kan nggak pernah online. Iya, Offline terus. Saya maunya ke tatap muka. Kenapa? Karena online itu ya bagi saya nggak efektif ya, karena kalau online ya seperti kamu adanya di internet cuma huruf D doang, orang tak apa. Ya Suita D doang adanya di situ, Sapna S doang ada di sana. Terus Dinda cuma D doang, orangnya malah lagi makan atau dia apa, saya nggak tahu. Saya anggap itu nggak efektif, maka saya selalu tetap muka, langsung ketemu. Mungkin paling jarang online itu saya kali. Betul, Pak. paling ini. Kamu bisa bandingin dengan dosen ini di kelas kamu kan? Iya kan? Offline terus kan, yang lain kan online. Saya nggak merasa itu efektif. Ya itu. Jadi artinya apa? Karena saya punya cita-cita au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, maka dalam penyajiannya saya harus serius. Kalau penyajiannya saya main-main, nggak serius ya nanti nggak jadi catatan dong. Kan gitu, catatannya main-main. Kayak kamu aja kuliah main-main kan nilainya kan main-main juga ntar gitu. Ya, jadi dalam dunia pendidikan ya terus terang saya memang very serius. Saya pindah dari struktural menjadi pengajar di kantor. Terus di kampus saya concernnya hanya untuk ngajar, tidak mau jadi pengurus. Kemarin aja kalau nggak salah baru minggu yang lalu ada dosen yang nanya sama saya, siapa mah nggak pernah ikut organisasi ya di fakultas itu, nggak aktif. Udahlah Bu, saya mah ngajar aja lah. Apa sih udah tua, udah capek lah, udah waktunya digantian sama yang muda-muda. Kan saya udah di Uni saja udah 24 tahun, di kantor saya udah 44 tahun, masa kurang sih? Udah pengalaman saya cukup. Oh ya, satu lagi yang mungkin dalam riwayat itu juga perlu disampaikan ya. Saya masuk dari SMA ya.
SMA, lulusan SMA itu kan pangkatnya cuma 2A, namanya pengatur muda, lulusan SMA. Tapi alhamdulillah saya sempat jalan 11 kali ke luar negeri, Itu bagaimana? ke berbagai negara. Saya pernah ke Kanada, ke Belanda, ke Jepang saya 4 kali, terus kemudian ke Australia, ke Thailand, ke Singapura, ke Malaysia. Padahal saya cuma lulusan SMA, ya, alhamdulillah gitu loh. Orang kok susah itu. Dan saya mulai dari lulusan SMA, tapi insya Allah besok pensiun tahun 2026 itu saya, sekarang aja pangkat saya udah jenderal penuh. Itu karena gimana Bang prosesnya, kan Abang juga tadi SMA ya, terus pasti buat menaiki pangkat yang sampai kayak gini pasti kan Abang kuliah, itu gimana Bang? Kalau apa namanya pangkat itu, kalau kuliah mah misalnya nih kamu Desita masuk sekarang nih pegawai negeri, itu golongan kamu karena kamu pakai ijazah SMA. Ya, ini kan kamu nanya-nanya tadi nih tentang ini ya. Kalau kamu masuk pakai ijazah SMA, itu golongan kamu 2A. Iya, jabatannya namanya pengatur muda. Nanti 4 tahun kemudian, dia 4 tahun sekali naik. 4 tahun sekali kamu naik jadi 2B. Ya. Itu tergantung pendidikan selanjutnya. Kalau misalkan Enggak. Pokoknya 4 tahun sekali kalau pendidikan kerja kamu bagus, kamu naik pangkat 4 tahun. 4 tahun sekali naik pangkat. Dari 2A naik jadi 2B. Dari 2B naik jadi 2C. Dari 2C naik jadi 2D. Tapi kalau kamu cuma lulusan SMA, selesai. Jadi walaupun masa pensiun kamu masih lama, kamu nggak naik pangkat lagi. Sampai di 2D. Kalau kamu cuma lulusan SMA, gitu, oke? Tapi kalau kamu masuk PNS-nya itu mulai dari sarjana, kamu masuk ke 3A. Oh, pangkatnya. Saya lupa apa namanya itu, 3A itu. Kemudian 4 tahun kemudian 3B, 4 tahun berikutnya 3C, 4 tahun kemudian 3D, selesai. Jadi lulusannya SMA, lulusan sarjana pun cuma sampai 3D. Kalau SMA itu 2, kalau kuliah 3. Kalau misalkan, Tapi sebentar, saya jelaskan. Tapi kemudian kenapa kok saya bisa naik sampai puncak? Karena saya menduduki tadi itu Widya Suara. Widya Suara itu sama dengan dosen, ada pangkat yang lain lagi. Jadi dia tergantung kepada kinerja kita. Ada namanya angka kredit. Jadi kita bertugas untuk ngumpulin angka kredit. Jadi kalau kita ngumpulin angka kredit, meskipun baru 2 tahun, tapi angka kreditnya mencukupi, kita bisa naik pangkat. Itu yang bikin saya cepat. Ya, karena ngumpulin angka kredit. Di dosen juga begitu. Dosen itu awalnya kalau masuk jadi dosen itu namanya asisten ahli. Ya, asisten ahli. Dia nggak 4 tahun. Seumur hidup pun kalau kamu nggak ngumpulin angka kredit nggak bisa naik. Beda dengan pegawai negeri. Pegawai negeri kan 4 tahun kalau kinerja bagus saja naik gitu. Kalau SMA cuma sampai 2D, ya. Kalau sarjana sampai 3D. Bagaimana kalau supaya jadi 4A? Misalnya naik lagi jadi golongan 4. Nah, golongan 4 itu kamu harus kamu bisa dapatkan kalau kamu pensiun. Jadi kalau kamu katakanlah masuk sarjana terus sampai 3D, terus jalan terus, begitu pensiun kamu dikasih pangkat pengabdian namanya, jadi 4A. Nah, gitu ya. Jadi itu kalau itu di 4A aja, nggak sampai 4D atau ada tetap? Bisa lagi 4A pensiun kan udah. Nah, itu udah pensiun tuh. Nah, sementara kalau yang saya jalanin itu kan saya tadinya 2A, terus ketika 4 tahun 2B. Karena saya lulusan sarjana bisa menyelesaikan, lompat tuh penyetaraan namanya. Jadi dari 2B langsung ke 3A. Ya kan? Jadi saya ngelewatin 2C 2D aja enggak. Lompat langsung jadi 3A. Nah, di 3A itu saya 3A, 3B, 3C, 3D, 4A. 4A, 4B itu angka kredit tuh, karena saya di sana angka kredit. Kalau kita harus ngumpulin angka kredit, biar baru 2 tahun kalau angka kredit cukup kita bisa naik pangkat. Nah, di 4C itu ada persyaratan lagi untuk bisa naik menjadi ahli utama. Jadi Widya Suara utama itu adalah
puncak karir sebagai Deswara. Alhamdulillah saya bisa mencapai itu. Dari padahal saya masuknya dari SMA kan, ya kan, tapi saya lulus. Jadi tadinya cuma pengatur muda ya, dua itu kan pengatur muda, tapi saya bisa pensiun dengan pembina utama. Alhamdulillah. Apa pelajaran yang bisa kita petik di sini? Pelajarannya adalah tekunlah di dalam bekerja, ya, sungguh-sungguh dalam bekerja. Saya pernah punya atasan, dia bilang begini, meskipun kamu cuma lulusan SMA, terus kamu ngetik, kalau dulu kan nggak ada komputer kan, masih tik biasa, tak gitu kan. Tapi kan kalau dulu kan masih pakai tipek ya. Iya, Ngalamin nggak? Nggak ngalamin lah. ngalamin lah kalau pakai tipek mah. Sampai sekarang tuh kalau ujian Iya. salah-salah. Tapi ngetik salah pakai tipek, ngalamin nggak? Nggak kan. Karena udah ada ini kan, kalau komputer kan tinggal hapus-hapus aja. Kalau dulu kan kayak gitu, Pak. iya, ngetik. Itu waktu saya S1, skripsi saya ngetik pakai mesin tik biasa. Ngajuin ke dosen pembimbing, dicawarin sama dosen pembimbing, ngulang lagi ngetik dari awal. Kan nggak bisa di-insert, nggak bisa di tengah-tengah. Kalau sekarang mah kamu pakai Word ya gampang. Tinggal Ya kan? edit, Tinggal edit. Kalau lu nggak bisa, awal lagi ngetik itu harus sengsara. Iya kalau dulu juga nggak bisa di tengah-tengah kita sisipin data baru kan. Sekarang udah bisa ya. Sekarang mah gampang, ada kemajuan jauh. Ya kan, kalau sekarang juga kan ada apalagi zaman kamu ada chat GPT, ada segala macam, cari datanya jadi gampang. Kalau kan nggak bisa, harus baca, makanya saya buku jadi banyak ya, karena nggak bisa. Dulu mana ada Google, mana ada chat GPT, semuanya harus dari buku. Nah itu peninggalan buku, jadi buku selemari buku semua itu. Ini di belakang masih buku lagi ya, karena zaman dulu kita harus baca buku. Kalau sekarang mah nggak bisa, gampang, kamu tinggal nyari aja. Iya kan, segitupun kamu belum tentu memaksimalkan. Sering-sering mahasiswa itu jarang juga, paling main game di internet. Iya. Baik, Abah, mungkin kita cukupkan saja ya pembahasan mengenai riwayat karir Abah selama 65 tahun ini. Terima kasih banyak Abah sudah berbagi cerita dan pengalaman yang begitu berharga kepada kita semua. Semoga cerita Abah hari ini dan pengalaman-pengalaman yang udah Abah bagikan pada hari ini menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa dalam dunia karir, kesabaran, kejujuran, dan semangat belajar yang tak pernah padam adalah kunci menuju kesuksesan. Jangan pernah takut melalui dari bawah, karena setiap langkah kecil akan membawa kita pada pencapaian besar di masa depan. Oke, sebagai bentuk saya begitu ya, jadi pelajaran bahwa saya yang masuk SMA dengan pangkat 2A tapi berakhir dengan pembina utama dengan pangkat 4E, itu bisa. Ini memberi motivasi, artinya bisa kok. Semua orang begitu, asal memang seperti yang kamu sebutkan, harus rajin, harus tekun, sabar, dan juga kreatif. Terutama ketika kita jadi pengajar kan harus mempunyai angka kredit, ya kan. Kalau nggak ada angka kredit nggak bisa naik pangkat jabatan. Oke. Segitu saja teman-teman untuk pembahasan pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.